Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Mardiana dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Kampus D Bekasi. Saya ingin meresum sebuah materi yang diambil dari mata kuliah Konsep Dasar Kecerdasan dari Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan dengan dosen pengampu Ibu Eti Idayanti MPD. Definisi kecerdasan buatan dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang kecerdasan. Kecerdasan buatan akan membuat mesin menjadi cerdas, mampu berbuat seperti apa yang dilakukan oleh manusia. Menurut sudut pandang yang kedua, yaitu sudut pandang penelitian. Kecerdasan buatan adalah studi bagaimana membuat komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dilakukan manusia. Sudut pandang yang ketiga yaitu dari sudut pandang bisnis. Kecerdasan buatan adalah kumpulan peralatan yang sangat powerful dan metodologis dalam menyelesaikan masalah bisnis. Menurut sudut pandang yang keempat adalah pemrograman. Kecerdasan buatan meliputi studi tentang pemrograman simbolik, problem solving, dan pencarian atau searching. Komponen dari kecerdasan buatan. Untuk membangun aplikasi kecerdasan buatan, ada dua bagian utama yang sangat dibutuhkan. Seperti pada gambar 1.1, yaitu pertama, basis pengetahuan atau knowledge base. Yang kedua, berisi fakta-fakta, teori, pemikiran, dan hubungan antara satu dengan lainnya. Yang kedua, motor inferensi atau inference engine, yaitu kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman. Pada gambar 1 ini, komponen sistem AI. Ada input, masalah, pertanyaan, dan lain-lain. Basisnya pengetahuan, sedangkan output, jawaban, solusi, dan lain-lain, dia masuk ke dalam kategori motor inferensi. Materi yang kedua yaitu ruang keadaan. Definisinya, ruang keadaan adalah sebuah ruang berisi semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi dampak dari suatu tindakan dan untuk menentukan apakah itu adalah ruang yang dituju. Sehingga secara umum ada beberapa cara untuk mempresentasikan masalah, yaitu yang pertama, mendefinisikan suatu ruang keadaan. Yang kedua, menetapkan satu atau lebih keadaan awal. Yang ketiga, menetapkan satu atau lebih tujuan. Dan yang keempat, menetapkan kumpulan aturan. Materi yang ketiga yaitu logika, proposisi, predikat, konversi ke bentuk klausa, dan resolusi. Logika merupakan suatu pengkajian ilmiah tentang serangkaian penalaran sistem kaidah dan prosedur yang membantu proses penalaran. Logika merupakan bentuk representasi pengetahuan yang paling tua yang menjadi dasar dari teknik representasi atau high level. Ilmu logika lebih mengarah pada bentuk kalimat atau sintaks daripada arti kalimat itu sendiri atau semantik. Ilmu logika selalu berhubungan dengan kalimat-kalimat atau argumen dan hubungan yang ada di antara kalimat-kalimat tersebut. Argumentasi adalah kumpulan sebuah kesimpulan beserta fakta-faktanya. Kesimpulan dikatakan benar apabila merupakan akibat dari fakta-fakta yang diajukan. Proposisi. Proposisi merupakan pernyataan yang dapat bernilai benar atau salah. Logika proposisi, logika yang menangani proses penarikan kesimpulan secara logis dari proposisi. Dua atau lebih proposisi dapat digabungkan dengan menggunakan operator logika. Resolusi. Resolusi adalah suatu teknik pembuktian yang lebih efisien, sebab fakta-fakta yang akan dioperasikan terlebih dahulu dibawa ke bentuk standar yang sering disebut dengan nama klausa. Pembuktian suatu pernyataan menggunakan resolusi ini dilakukan dengan cara menegasikan pernyataan tersebut. Kemudian dicari kontradiksinya dari pernyataan-pernyataan yang sudah ada. Resolusi adalah suatu aturan untuk melakukan inferensi yang dapat berjalan secara efisien dalam suatu bentuk khusus konjungtif normal
atau CNF pada logika proposisi, prosedur untuk membuktikan proposisi P dengan beberapa aksioma F yang telah diketahui dengan menggunakan resolusi. Klausa sendiri adalah penggabungan kata yang terdiri atas subjek dan predikat. Klausa biasanya dilengkapi dengan menggunakan objek, pelengkap, dan keterangan, sehingga bisa ditarik kesimpulannya bahwa klausa lebih lengkap dibandingkan dengan frasa. Akan tetapi, klausa belum menjadi sebuah kalimat karena tidak mempunyai intonasi akhir. Materi yang kelima adalah presentasi pengetahuan. Topik pembahasannya terdiri dari list, tree, jaringan semantik, frame, dan naskah. Pemaknaan representasi juga diberikan kajian terhadap kehidupan setiap kelompok masyarakat. Hal ini sesuai dengan kebiasaan setiap manusia yang berbeda dari zaman satu kepada zaman sebelumnya. Misalnya saja kebiasaan dalam mempresentasikan radio, lalu beranjak pada koran, film, televisi, dan sekarang pada YouTube atau media sosial. Sistem pengetahuan sebagai salah satu unsur budaya juga merupakan bagian daripada representasi. Dalam konteks ini, perkembangan kehidupan mencerminkan selalu berjalan, tidak mandek dalam satu bidang. Konkretnya, seperti ilmu sosial direpresentasikan pada ilmu sosiologi, geografi, ekonomi, sejarah, sedangkan ilmu eksakta dipresentasikan dalam kimia, fisika, matematika, dan biologi. Pencarian buta atau blind search adalah pencarian solusi tanpa adanya informasi yang mengarahkan pencarian untuk mencapai keadaan tujuan dari keadaan sekarang. Informasi yang ada hanyalah didefinisikan keadaan tujuan itu sendiri, sehingga algoritma hanya dapat mengenali keadaan tujuan bila menjumpainya. Dengan setiap ketiadaan informasi, maka pencarian buta dalam kerjanya memeriksa serta mengembangkan simpul dilakukan secara tidak terarah. Teknik pencarian ini kurang efisien untuk kebanyakan kasus karena banyaknya simpul yang dikembangkan. Beberapa algoritma yang termasuk pencarian buta antara lain pencarian melebar pertama, breadth first search, dan pencarian mendalam pertama, deep first search.